Kita lanjutkan dengan menunggu-nunggu intidharu salatul isyraq, menunggu-nunggu salat isyraq dengan memakmurkan ini masjid. Juga kita mengadakan majlis ta'lim, yaitu pada kesempatan ini kita masih berbicara tentang keistimewaan atau dorongan untuk beristighfar, untuk bertaubat dan mengunjungi orang yang sakit. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi asbab semua dosa dan kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketinggalan kedua orang tua kita, ahli rumah kita, keluarga kita, kerabat, jiran, tetangga kita, kawan-kawan kita, orang-orang yang cinta dan berbuat baik dengan kita, juga orang-orang yang ada hak dengan kita, dan seluruh anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan pula apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pun menjadi asbab saudara-saudari kita yang saat ini tengah sakit, penyakitnya diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tengah berhajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang tengah punya urusan, urusannya dipermudah oleh Allah, yang tengah picik rezekinya, rezekinya diluaskan oleh Allah, yang halal, yang baik dan barakah, yang sempit hatinya, mudah-mudahan hatinya dilapangkan, digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'al lutuf wal afiyah, amin, Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam tak ketinggalan dan tak henti-hentinya selalu kita hantarkan dengan cinta, kita persembahkan dan pasrahkan dengan rindu ke hadrat junjungan kita Nabi besar Sayyiduna Habibuna Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para zuriat, para kerabat, para sahabat, para pengikut beliau, tabi'at tabi'in ila yaumiddin. Khusyin wal khasyiat rahimakumullah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ini satu, Allah tidak akan mengazab mereka, wa anta fihim, selama engkau wahai Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Ini keberuntungan. Selama Rasulullah ada di tengah-tengah mereka, Allah tidak akan mengazab mereka. Maksudnya azab di sini adalah ihanah. Allah akan menghinakan. Allah akan menghinakan. Nah, sahabat-sahabat ini ada yang diazab sepertinya ditindihi batu di tengah teriknya matahari, di padang pasir yang tandus dan panas. Tetapi itu bukan azab, itu bukan ihanah, bahkan menjadikan mulia. Dan pada akhirnya sebelum dia wafat pun sandalnya sudah didengar oleh Rasulullah SAW di dalam surga. Padahal orangnya hitam, yaitu Bilal bin Rabah. Jadi jangan juga kita melihat orang ini seperti pandangan kita diazab, belum tentu. Boleh jadi itu adalah sesuatu yang dengan cara Allah orang itu bakal akan menjadi mulia seiring waktu. Nah, selama ada Rasulullah tidak ada ihanah, tidak ada penderitaan atau penghinaan. Nah, sekarang Rasulullah sudah wafat. Rasulullah sudah wafat. Tetapi kata Al-Quran ada alternatif kedua yang terus berlaku sampai akhir zaman. Sambungannya, wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah juga tidak akan menyiksa dengan siksaan yang menghinakan. Kapan ini bisa terjadi kepada seorang hamba Allah? Wa hum yastaghfirun, selama mereka ini terus di dalam istighfar kepada Allah. Nah, jadi selama orang ini beristighfar kepada Allah, tidak akan pernah Allah azab, yang ujung dari azab itu penghinaan. Model pian nih, beisian batang gumbili, jar orang hulu sungai Jawa,
jero orang kalting kunjoy, apalagi katilapuhon, singkong, banyak kerennya lah. Nah, sedangkan yang pian perlukan ini pucuknya. Nah, untuk memperbanyak pucuk itu, maka pian harus mematah ke pohon itu. Siksaan kayak itu. Kada malah makin bercabang-cabang dan makin banyak pucuk yang didapatkan. Nah, inilah hamba-hamba Allah. Walaupun terlihat oleh orang lain seperti disiksa, tetapi bukan. Selama orang itu di dalam istighfar, dia tidak akan pernah diazab oleh Allah. Dan itu adalah kemuliaan. Mudah-mudahan kita ini senang istighfar kepada Allah. Ini pangandalan kita lagi sebuting. Sebuting apa? Satu-satunya andalan kita hanya istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Banyak istighfar kita. Umat Nabi Nuh aja, umat Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah dengan istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Disediakan Allah orang-orang yang beristighfar, umat Nabi Nuh. Apalagi umat junjungan kita Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih lagi artinya. Yursilis samaa alaikum midrara. Simbol kemakmuran. Makmur orang itu selama beristighfar. Dan keistimewaan istighfar itu sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan dapat rahmatnya Allah. Nah, kemudian lagi waqala ta'ala, Allah berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ini bukan umum. Bukan semua manusia. Hanya panggilan ini buat orang-orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beriman kepada Allah. Apa? Tubu ilallah. Satu poin kita ambil. Orang-orang yang beriman ini selama dia bukan rasul, selama dia bukan nabi, selama dia bukan malaikat, tidak akan pernah menjadi hamba Allah yang suci. Jadi amun pian nih hendak beguru kalau orang nang suci kada betamuan. Kecewa kayaknya pian. Kecuali pian beguru lawan rasul, beguru lawan malaikat, beguru lawan nabi. Hanya pian itu menemukan kesucian. Selama pian tidak berguru kepada tiga orang ini, makhluk Allah, tidak akan pernah ketemu manusia suci. Ya ayyuhalladzina amanu tubu, taubatlah kalian. Taubat ilallahi, kepada Allah, taubatan nasuha. Apa para ulama memaknai, para mufassir dengan taubatan nasuha ini? Satu, taubat dari seluruh dosa. Taubatan nasuha. Ada lagi yang memaknai taubatan nasuha itu taubat yang tidak terulang dosa itu. Itu pun taubatan nasuha. Misalnya orang ini sejarahnya pernah menjinit. Nah, pernah menjinit. Nah, lalu bagaimana gambaran taubatan nasuha? Nah, inya minum budrik tuh asa kedandak. Kenapa? Tabayang makan jinit. Padahal lain jinit, ini budrik. Saking bencinya sudah lawan jinit itu. Nah, ini taubatan nasuha. Nang kayak orang nih bakas minum sprite, umpama ini lalu keracunan. Bukan berarti sprite itu membuat racun, kadang ini kan contoh. Karena Sarik perusahaan sprite. Minum sprite keracunan, misalnya orang ini keracunan, misalnya
Nah akhirnya taubat kada hendak minum sprit lagi. Melihat kalengnya aja tuh, padahal kalengnya ini diulah orang nampak memburu pipit di pohoman, yaitu si Din ini pingsan. Nah ini taubat ngarannya. Itu ngaran taubat. Ada ini taubat jar dari judi, kupon bahari nang manang masih bakasak di kupiah. Ada taubat ngarannya. Satu taubat bakisah, jar jangannya ada PB kan apa ya, isbi kan, jika ada purkas aja wen ku timbak pulangnya, makanya kan ampeh, kada jar aku nina kanangannya ada, manang 4 angka bare, itu kada taubat ngarannya. Orang taubat ini mengingat itu aja benci di hatinya, apalagi melakukan ini taubatan nasuha. Taubat dari bapacaran misalnya. Bapadah lawan kawan, tapi gambar ayang masih ada. Ada taubat ngarannya. Mudah dapat rahmatnya Allah. Karena dosa nang ada lawan kita ini itu nang mengundang penderitaan. Mengundang hajat kada kabul. Karena dosa itu adalah hijab. Jika kayak istilah rumah, selama ada di dalam palapun itu kayu, biar kayak apa kita mau ubati supaya jangan masuk rayap pada kawa. Si kayu itu tetap mengawai ke rayap. Nah ini dosa. Nah ini yang diperlukan kita taubat kepada Allah. Hatta di dalam kita melakukan ibadah pun ada taubat kepada Allah. Bayangkan. Sampai yang subuh ini nah luar biasa sampai yang subuh. Luar biasa kada sembahyang subuh. Berjamaah pulang, tatap di kunut ada istighfar. Bayangkan biar. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Padahal sudah bangun subuh, sembahyangnya berjamaah, tatap wa nastaghfiruka. Nang malandau bang, kada usah dibandir lagi nih tak. Nah, diserak sudah leh. Ini bilang kada bawa tuntungan nih. Himba sembahyang pulang, dituntut pulang kita nih beristighfar. Bayangkan pian. Padahal sudah sembahyang. Malah kita mazhab Syafi'i ini sunat muakkad. Parak bener sagulingan tali lagi wajib. Habis salat kita dituntut untuk istighfar. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahu Akbar. Istighfar. Mudah-mudahan Allah sucikan kita. Allah dengan berikan taubat sebelum kita wafat. Nah ini orang-orang yang beriman ini nalurinya pasti taubatan nasuha. Asal orang itu beriman. Asal orang itu kada munafik. Pasti ada. Jadi ada terus penyesalan dalam hidup ini. Apalagi orang ini muncul merasa suci. Jauh orang yang beriman ini. Selalu merasa kurang, selalu merasa punya dosa, selalu merasa punya kesalahan. Dan setiap kali salat walaupun cuma 1 rakaat witir umpamanya, tetap ada istighfarnya, yaitu duduk antara 2 sujud. Padahal sembahyang witir sarakatin dalam Ka'bah. Kalau ambil di dalam Ka'bah sembahyang witirnya sarakaat, meninggal Rabbi firli. Langsung warzukni wa apini wa fu'anni. Walaupun si Din ini guru besar segala-galanya, tetap kalau sembahyang kada meninggal. Ini satu bukti bahwa kita kada pernah suci di hadapan Allah. Apalagi di hadapan makhluk. Fala tuzakku ampusakum wa a'lamu bimanittaqa. Jangan kau meletakkan diri ini merasa suci. Karena standar takwa itu hanya Allah yang tahu. Pada kawa kita nih pada takwa. Wa a'lamu bimanit taqa. Standar takwa itu hanya Allah yang tahu. Ada yang standar takwanya hanya meminumi anjing yang kehausan, surga menjadi miliknya. Ayo biar. Ada nang hanyarnya kada ada terdengar puasa, kada terdengar sembahyang, kada ada terdengar bajikir, itu riwayatnya. Cuma pernah beilang kalau orang alim.
Ujar orang alim ikam ini amun hendak baik keluar dari komunitas, cari komunitas yang baik. Di mana orang alim komunitas yang baik itu di Mikatama tuh nah, di Masjid Babur Rahmah. Nah, tulaknya mulai alebio, rupanya orang alebio lah. Sakalinya di Binuang, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Malaikat azab turun, ini milikku, jangan malaikat azab. Karena konstitusinya orang nak ada pernah beribadah malah membunuh 100 sikong. Neraka ampunnya, ampunku ini jangan azab. Turun malaikat rahmat, ujar malaikat rahmat, hatinya hendak ke komunitas yang baik. Bahwal, mun kayak ini jar Jibril aku aja menangahin. Kita ukur aja sudah. Mulai ala bio, ukur, mulai Mikatama, Masjid Babur Rahmah, ukur, tak panjang mana, tak panjang satabah, tak parak ke Babur Rahmah. Maka ujar Jibril keputusan Allah konstitusinya, orang ini harus diantar oleh malaikat rahmatnya Allah. Standar takwa hanya Allah yang tahu. Jangan jumawa kita ini. Nah tetapi orang yang beristighfar, ini jelas adalah orang-orang yang dicintai dan jauh dari azabnya Allah. Istighfaran kita. Dan kita nih selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita teruskan supaya temaju. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, Allah Rasulullah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih, sungguh aku beristighfar kepada Allah terus-terusan karena fi'il mudhari, wa atubu ilaih, dan terus-terusan taubat kepada Allah, fil yaum, di dalam setiap hari, aksara, lebih min sab'ina marratan, dari 70 kali. Nah, rawahul Bukhari au kamakal. Artinya apa? Nah, di sini ulama ambil dalil bilanya beristighfar, wa nastaghfiruka, babuat wa natubu ilaik. Kadang astagfirullahaladzim menjak ada. Nah silakan astagfirullahaladzim sampai 999 mencukupi 1000-nya misalnya astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah ada kalimatnya itu. Karena Nabi bersabda la astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini satu pendapat ulama. Pendapat yang kedua, ini syarah hadis nih, pendapat yang kedua, istighfar aja kada cukup tanpa taubat. Ini pendapat yang kedua. Kalau orang manjinit nih, batu tuh manjinit astagfirullahaladzim, tapi kada bampih. Nah, kada cukup itu. Jadi istighfar tetap lakukan dan baampihnya juga. Nah, mudahan diberi Allah pemahaman dan kita dapat ilmu yang manfaat. Siinul khasiat rahimakumullah. Ini supaya lakas nah. Ada marah-marah kita berapa kali pertemuan deh ini. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di dalam genggaman Tuhan. Nah, ini Rasulullah ini adalah puncak pemahaman tentang tauhid. Tidak ada tandingannya, bahkan Rasulullah menjadi imam ini. Kita cuma makmum yang mengikuti Rasulullah. Paham benar Rasulullah, jiwaku jar Nabi di dalam kekuasaan Tuhan. Aku jar Nabi kada pernah menciptakan takdir, tapi menjalani takdir. Walladzi nafsi biyadihi. Ini Rasulullah. Apalagi kita. Ya Allah, ya Rabb. Apa ujar Nabi? Laulam tuzribu
la dhahaballahu ta'ala bikum. Jikalau tidak ada kalian melakukan dosa, niscaya Allah akan hanguskan kalian di muka bumi ini. Jadi jangan kita ini mencaci-caci, caci saja perlakuan dosanya, tapi jangan orangnya. Jangan. Ini kadang lawan orang-orangnya dicaci. Baya tahunya melakukan dosa, maka ada disaru lagi. Kasihan. Dosanya aja yang kita caci, kita benci, maksudnya orangnya jangan. Inya pun kurban atas takdir Allah. Inya kurban takdir juga. Allah. Siapa ada hidup ini hendak kada jadi orang baik? Kada ada. Takut nih hapian manusia nih. Adalah hendak kada jadi baik manusia nih. Nang nyata tak tangkap mencuntan hilim aja masih bepada baiknya. Kalau kita menjadi mencuntan hilim, biniku betianan nih, apa hubungannya? Kan artinya nih, aku nih hendak memerlukan benar nak karena bini betianan. Masih lagi hendak baik, masih lagi ada pembenaran. Nah ini, jadi kita ini berataan adalah manusia-manusia yang di bawah takdirnya Allah. Alhamdulillah kita dalam takdir Tuhan seperti ini. Alhamdulillah. Makanya pian setiap beramal apapun, dalam tanda kutip amal kebaikan, jangan lupakan dulu membaca supaya kita sadar. Hadza min fadli Rabbi. Di hati ini apa aja nih yang digawe, hendak sambayang kah? Hadza min fadli Rabbi. Ini nah hendak lakukan taat berupa sambayang ini nah karunia Tuhan. Hendak membaca Yasin kah? Baca dulu hadza min fadli Rabbi. Ini aku nah hendak membaca Yasin ini nah karunia Tuhan. Jangan ada karunia Tuhan semalam bang adalah terbaca Yasin aku. Hendak bersedekah kah? Hadza min fadli Rabbi. Di hati dibaca kada apa-apa juga untuk dakwah. Hadza min fadli Rabbi. Orang sekalinya rangsangnya sidin aja menguasai itu kada min fadli Rabbi ngarannya. Dan salamatan kita berita. Ini kan saruan nih nah nang bepiring nih entah. Nah, jangan ini ya Allah bayi sampai ke dadanya. Nah jerma andak hadapan nang kawan maharap ini makan hak kurang gilirannya tarusakan dulu karena batisnya seorang tiwas ini kadok aja cangang kawan ya Allah ajar kawan iya maka aku hendak pahanya haram di kairnya jangan nah seterusnya amun hendak nang kayak itu kayak apa isi nasi bedahulu jadi kada kelihatan. Nah, iya nang kawan hanyaran sarwan. Kanyang aku parut jar. Maniat kada biwak. Kada jar kawan makan jar kada jar aku ada sing makanan, kada hendak makan kanyang parut aku. Jar mariga padahal angin. Bepada kanyang sekalinya ya Allah, kawan makan keluar iwaknya menyasal. Sarwan nang kedua artinya ini aku kayak ini ngasih tambah aja sudah maka mengoksing nang ridis nang gambar tentara tuh ngasih tambah madep jar kawan apa jadi itu aku jadi lapar benar parut dikira makin banyak nasinya makin ganal iwaknya kada jar kawan nang piring nih kada jar aku nang ini habis aja jar kau habis aja sadang memakan mengiki-ngiki kada ada iwaknya jadi sarwan pun perlu ilmu hendak beampi supanan ada biwak sadang mengikih nah ini salah juga menang betukup nih mudahan dapat rahmatnya Allah jika kadada kalian itu berdosa kenapa karena amun kadada orang berdosa kada tak pakai Tuhan gafar Tuhan tawab menganggur sedangkan zat Allah ini gafar tidak akan pernah bisa dirubah sebanyak dosa apapun makhluk ini lakukan 1000 kali lipat penuh langit dan bumi dengan dosa yang makhluk lakukan tidak akan pernah menggeser perubahan
Allah itu Ghaffar, tetap Allah itu Ghaffar. Pian, apabila lagi hendak datang kepada Allah, nah, jangan putus asa. Lain makhluk ini 1000 kebaikan yang kita lakukan, sekali kita melakukan kesalahan lancung kita seumur hidup, itu makhluk. Mun Allah kada Ghaffar, tetap Ghaffar dari semenjak di dunia sampai ke negeri akhirat. Ini yang cara kita datangi. Nah, maka kita nih makhluk yang lemah, pulang jar Quran juga, hulikal insanu dha'ifa. Amun kita di dalam kubur lebih lemah lagi dari apapun, masa Tuhan menyiksa kita? Alhamdulillah, yang penting istighfar. Nah, wala jaa biqaumin yuznibun fayastaghfirunallah taala fayaghfir lahum. Akan datang satu kaum yang mereka itu berdosa tetapi istighfar kepada Allah, maka Allah ampuni mereka. Artinya apa? Artinya manusia ini jangan bingung kita. Manusia ini jangan dicaci mereka. Memang manusia ini sudah didesain oleh Allah mahalul khata wan nisyan, tempat salah, tempat khilaf. Itu jar maka tuan guru kayak itu jar. Nah, tuan guru ini lain malaikat. Jangan seperti itu. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Anas. Seperti apa ini? Masa buting hadis lagi nah. Ayo, insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamale sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamale sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Rasulullah adrikna. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.